Halo, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini, materi sosiologi yang saya akan sampaikan berkaitan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat serta faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat secara cepat. Tentunya ada pertanyaan, apa sih perubahan sosial? Berkaitan dengan ini, akan dibahas pertama adalah masyarakat dan perubahan sosial. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan gejala perubahan atau segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya perubahan lingkungan fisik, contohnya akibat banjir, bencana alam, dan lain-lain. Penemuan baru ini atau invention bisa ketemu misalnya mobil listrik, sepeda listrik, dan lain-lain. Perubahan jumlah penduduk, perubahan lembaga sosial, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain, contohnya K-pop ya, tentunya kalian tahu. Lalu pemberontakan atau revolusi, yang biasanya guru sejarah sudah menerangkan tuh, pemberontakan atau revolusi apa yang bisa menyebabkan perubahan sosial atau tatanan dunia ini. Lalu peperangan, lalu pertentangan dalam masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial dapat dibagi menjadi pertama, sikap mudah menerima hal-hal baru, orientasi pada masa depan, kontak dengan kebudayaan lain, sikap menghargai karya orang lain, dan keinginan untuk maju. Majunya sistem pendidikan. Majunya sistem pendidikan tentunya didukung oleh para pelajar yang ingin maju. Lalu penduduk yang heterogen. Ini ada keuntungannya Indonesia, ya, terutama Jakarta. Wah, kalau kita tahu Jakarta heterogen sekali ya. Lalu orientasi pada masa depan. Keinginan manusia untuk memperbaiki hidupnya. Toleransi terhadap perilaku menyimpang. Ini menarik nih. Perilaku menyimpang jangan salah tanggap. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang ingin keluar dari zona nyamannya. Lalu sistem stratifikasi sosial yang terbuka atau open social stratification. Kalau ada faktor pendukung, pasti ada faktor penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial, yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Maksudnya, ilmu pengetahuan yang diterima oleh masyarakat terhambat. Banyak faktornya. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, sehingga masyarakatnya tertutup. Prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Adat dan kebiasaan yang sulit sekali diubah. Adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Tentunya kalian tahu, kalau hambatan yang bersifat dengan ideologis ini berkaitan dengan seperti yang ada di Korea Utara. Lalu rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Takut kalau kebudayaannya akan tidak dipakai lagi kalau ada kebudayaan yang lain. Lalu sikap tradisional suatu masyarakat. Contohnya seperti masyarakat Baduy ya. Oleh karena itu dituntut adanya agen perubahan sosial. Agen perubahan sosial adalah merupakan pihak yang mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Adapun perannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai katalisator, atau yang disebut dengan sesuatu atau seseorang yang menyebabkan perubahan, yang menyebabkan kejadian baru atau mempercepat suatu perubahan. Itu sebagai katalisator. Lalu sebagai pemberi solusi.
Pemberi solusi artinya dia mampu memberikan arahan, jawaban apa yang diperlukan untuk suatu perubahan. Lalu membantu proses perubahan. Dia ikut serta dalam perubahan itu. Lalu linker. Mungkin ini linker, kalian mendengarnya juga sebagai bahasa teknologi. Kok ada ya di sosial? Nah, linker yang dimaksud adalah dia mengambil dari bahasa teknologi yang dimana seorang agen perubahan sosial ini mampu menggabungkan dari suatu objek dengan objek yang lain sehingga menjadi perubahan sosial itu sendiri. Nah, teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial dipengaruhi oleh beberapa teori. Yang pertama, teori evolusi. Lalu teori siklus, teori fungsional, dan teori konflik. Kita bahas satu persatu. Teori evolusi. Teori evolusi merupakan masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan secara perlahan-lahan sesuai dengan arahan tahapan seperti primitif, tradisional, modern. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini ya. Lalu teori siklus. Teori siklus ini perubahan sosial digambarkan bagaikan roda yang berputar. Dari primitif, tradisional, modern akan kembali lagi seperti itu, kembali lagi, kembali. Jadi berputar terus. Teori fungsionalis. Teori fungsionalis menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Lalu sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Kalau dia nggak berguna bagi masyarakatnya, teori fungsionalis mengatakan maka lembaga itu akan hilang. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Teori konflik. Teori konflik yang saya ambil kali ini adalah menggunakan teori Karl Marx. Marx mengatakan bahwa ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Tentunya kalau Marx mengatakan kelasnya ini adalah borjuis dan proletar pada waktu itu. Pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk merubah ke arah yang lebih maju. Jadi, tujuan dari adanya konflik ini untuk mendorong upaya-upaya ke arah yang lebih maju. Menurut teori ini, konflik dibutuhkan. Kok iya ya konflik dibutuhkan? Tentunya, karena dengan konflik dapat dilakukan perubahan sosial. Demikian materi kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di bentuk-bentuk perubahan sosial. Sampai jumpa.